Shalom, perkenalkan nama saya Merlin Honin, kelas D semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana cara mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana mencari keadilan jika hak dilanggar oleh orang lain. Pada bab ini, kita akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional UUD 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah, kita diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi. Menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi, dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernahkah kita mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan? Nah, di sini kita akan bahas tentang apa konstitusi sebenarnya. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Contoh berbagai aturan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, jangan berbicara saat mulut penuh makanan. Yang ketiga, menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. Yang keempat, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selesaikan pekerjaan rumahmu sebelum bermain keluar rumah. Yang keenam, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang ketujuh, seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun. Berikut berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Lord James Bray. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dengan mengakui fungsi-fungsi dan haknya. Yang kedua, C.F. Strong yang menganut paham modern mengemukakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Jadi secara terminologis, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan, yang dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Berikut fungsi dari konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi merupakan satu dokumen
atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yaitu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Konstitusi bersifat sebagai yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Yang kedua, memberi suatu rangka hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Dalam arti sempit, konstitusi berarti undang-undang dasar. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Tujuan dari konstitusi yang pertama, mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-menanya dengan kekuasaannya. Yang kedua, menjaga dan melindungi HAM. Yang ketiga, menjaga pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu yang pertama, UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Hukum dasar tertulis adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang. Contohnya UUD 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas. Yang kedua, bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok. Yang ketiga, memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan. Yang keempat, sebagai alat kontrol terhadap hukum positif. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat-sifat konvensi yaitu yang pertama, kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap. Pelaksanaan konstitusi di Indonesia yang pertama, menaati peraturan rambu lalu lintas berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009. Yang kedua, masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama yang diyakininya berdasarkan UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi, kesimpulannya, kita sebagai negara yang baik harus menaati setiap peraturan yang dibuat agar kehidupan kita baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan ataupun di luar negeri, hidup kita tetap baik dan damai. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus